Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan UAS mata kuliah keamanan komputer dengan anggota sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Sidik dengan NIM 2230511123. Saya dari kelas C ingin menjelaskan tentang apa itu kriptografi. Nah, kriptografi merupakan bagian dari cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi yang disebut kriptologi. Kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto atau rahasia dan grafia atau tulisan, sehingga dapat diartikan sebagai tulisan yang bersifat rahasia. Kriptografi memiliki tujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam data sehingga informasi itu tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak sah. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kriptografi. Nah, yang pertama jenis kriptografi. Yang pertama, kriptografi simetris. Kriptografi simetris merupakan jenis kriptografi dengan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi pada prosesnya. Pengiriman pesan dan penerima pesan harus saling berbagi kunci rahasia tersebut satu sama lain. Meskipun kriptografi simetris ini sering digunakan untuk melindungi data dalam komunikasi dan penyimpanan. Namun kriptografi ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa kedua pihak harus aman dalam pertukaran kunci, karena jika kunci itu dikompromikan maka keamanan seluruh sistem akan terancam. Lalu yang kedua, kriptografi asimetris. Nah, kriptografi asimetris ini merupakan jenis kriptografi yang memiliki kunci enkripsi yang tidak sama dengan kunci deskripsi atau menggunakan tiga kunci enkripsi. Menggunakan kunci publik dan deskripsi menggunakan kunci privat yang dibuat oleh penerima data. Kriptografi asimetris memungkinkan pengirim untuk menentukan pesan kepada penerima tanpa perlu bertukar kunci rahasia terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadis Awaludin. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas C. Saya akan melanjutkan materi pembahasan kali ini. Yang saya akan jelaskan yaitu jenis-jenis kriptografi. Kriptografi hybrid. Kriptografi hybrid yaitu jenis kriptografi yang menggabungkan antara kriptografi simetris dan asimetris. Kriptografi ini mendapatkan kelebihan dari kedua kriptografi di atas. Dalam kriptografi hybrid biasanya pesan yang akan dikirimkan dienkripsikan menggunakan kriptografi simetris. Kemudian kunci simetris ini dienkripsi menggunakan kriptografi asimetris dengan kunci publik penerima. Pesan dan kunci simetris yang telah dienkripsi kemudian dikirimkan bersama-sama ke penerima. Kemudian kriptografi substitusi. Substitusi merupakan jenis kriptografi yang menggantikan kemunculan sebuah simbol dengan simbol lainnya. Contohnya adalah Caesar cipher, Affine cipher, Hill cipher, serta Wegener cipher. Kemudian kriptografi transposisi. Pada kriptografi ini huruf pada plaintext tetap sama, namun urutannya saja yang diubah. Contohnya yaitu columnar cipher serta sandi permutasi. Kemudian metode enkripsi yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode enkripsi Wegener, metode enkripsi algoritma columnar cipher. Perkenalkan, nama saya Lulu Zahra Triani Asna dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode enkripsi Wegener-Cipher, yaitu suatu algoritma kripto klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Belasso. Adapun beberapa ketentuan dalam metode ini antara lain, setiap kunci dapat disubstitusi dengan bermacam-macam kunci yang lain. Selanjutnya, menggunakan kata kunci.
Kata kunci digunakan secara berulang. Kata kunci digunakan untuk menentukan enkripsi setiap alfabet dalam plain text. Huruf KI dalam plain text dispesifikasikan oleh alfabet yang digunakan dalam kunci. Dan yang terakhir, penggunaan alfabet bisa berulang. Berikut langkah-langkah enkripsi dengan menggunakan metode Vigeren Chapter. Yang kedua ada enkripsi. Plain text, Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. K. Kriptografi. Misalkan karena pada metode ini kita membutuhkan keyword untuk enkripsi plain text. Dengan menggunakan kata kunci kriptografi, kita mulai menuliskan kunci berulang kali di bagian atas plain text message yang dapat dilihat pada tabel di sana. Hasil enkripsi dapat kita lihat di sini. Hal ini bisa dilakukan dengan cara manual, namun bisa juga menggunakan bukti untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah program. Berikut program yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, program ini menggunakan metode Vigenere, adalah teknik pengacaan teks dengan menggunakan kunci, biasanya berupa kata atau frase untuk mengubah urutan karakter dalam teks asli atau plain text untuk menghasilkan teks enkripsi atau ciphertext. Nah, yang pertama adalah inisialisasi variabel, yang kedua adalah enkripsi. Nah, langkahnya adalah satu, kita menginisialisasi variabel seperti pada enkripsi, variabel diawali dengan inisialisasi. Yang kedua adalah deskripsi. Setiap karakter ciphertext diubah menjadi karakter plain text sesuai dengan pergeseran abjad yang ditentukan oleh karakter kunci yang sesuai. Kita juga mengulangi karakter kunci jika panjang kunci lebih pendek dari panjang ciphertext. Yang ketiga adalah karakter non-abjad tidak dapat berubah. Inputnya, kita plain text, teks yang dienkripsi, keyword, kunci yang digunakan untuk mengisi teks. Nah, langkah-langkahnya, ciphertext digunakan untuk menyimpan enkripsi. Keyword length adalah panjang kunci yang digunakan. Proses iterasi dilakukan setiap karakter dalam plain text. Setiap karakter plain text diproses untuk dienkripsi. Karakter yang merupakan huruf dilakukan perhitungan enkripsi Vigenere. Jika karakter bukan huruf, maka karakter tersebut langsung ditambahkan ke ciphertext tanpa diubah. Nah, variabel deskripsi teks digunakan untuk menghasilkan hasil deskripsi. Keyline adalah panjang kunci yang digunakan. Proses iterasi dilakukan pada setiap karakter dalam ciphertext. Setiap karakter ciphertext diproses untuk dideskripsi. Jika karakter merupakan huruf, dilakukan perhitungan Vigenere. Jika bukan huruf, maka langsung ditambahkan ke deskripsi teks. Nah, fungsi main. Fungsi utama untuk menjelaskan kode. Pada bagian ini dilakukan enkripsi plain text. Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan kunci kriptografi. Nah, hasil enkripsi dari kode tersebut kita bisa lihat di sini. Nah, plain text, Program Studi Teknik Informatika Muhammadiyah Sukabumi, enkripsi, K, kriptografi, plain text, dan ciphertext. Kemudian, metode kedua yang kami pakai yaitu metode enkripsi algoritma kolumnar cipher. Algoritma ini merupakan kriptografi dengan kunci simetris, yaitu proses enkripsi dan deskripsi pesan dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sama. Berikut merupakan proses enkripsi dengan metode enkripsi algoritma kolumnar cipher. Yang pertama, buat sejumlah tabel dengan kolom sesuai dengan jumlah huruf pada kata kunci, serta jumlah baris sesuai dengan jumlah huruf pada plain text dibagi dengan jumlah huruf pada key. Kemudian, setiap huruf pada keyword akan dijadikan sebagai nama kolom dalam tabel dan setiap key ASCII huruf pada plain text dimasukkan secara horizontal ke masing-masing kolom pada tabel tersebut. Apabila baris terakhir dan tabel tidak terisi penuh, maka isi kolom tersebut. Dan yang terakhir, ambil teks secara berurutan, mulai dari kolom pertama hingga terakhir dan dari atas ke bawah. Kemudian enkripsikan
Plain Text, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan key crypto. Misalkan pada metode ini kita membutuhkan keyword untuk inskripsi plain text-nya. Seperti pada gambar, sesuai dengan langkah-langkah atau proses yang dilakukan pada slide sebelumnya, bahwa yang pertama itu membuat sejumlah tabel kolom sesuai jumlah huruf pada kata kunci serta jumlah baris sesuai dengan huruf pada plain text dibagi dengan jumlah huruf pada key. Contohnya baris pertama itu tulisan kripto, kemudian diikuti di baris kedua itu prodi, teknik, dan lain-lain. Nah, untuk huruf yang berwarna merah paling bawah itu merupakan huruf tambahan untuk mengisi kolom yang kosong atau juga disebut dengan padding. Nah, kunci dapat diperoleh dari kata yang mudah dibaca dan kemudian dikodekan menjadi bilangan. Sistem ini dinamakan algoritma transposisi kolumnar dengan kunci numerik. Misalnya, key-nya kripto. Nah, bilangan mengapa 1? Karena C merupakan urutan alfabet pertama dari kata kripto. Kemudian yang kedua ada huruf O, ketiga huruf P, dan lain sebagainya. Nah, maka hasil di atas menghasilkan sebuah enkripsi seperti di bawah ini. Kemudian, pada proses yang telah kita lakukan di slide sebelumnya, kita juga bisa membuktikannya dengan cara mengimplementasikannya ke dalam sebuah program. Di sini saya menggunakan program dengan bahasa C++. Dengan output seperti ini dan sama persis dengan proses manual yang telah kita lakukan di slide sebelumnya.